Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Udat FM. Berjumpa kembali dengan Udat FM. Kali ini di kota Jakarta ada halte Galunggung nih teman-teman, di sekitar kawasan Trans Duku Atas. Nah, Udat FM mau ke arah rute 6 Ragunan. Nah, nanti coba kita turun di mana ya. Begitu terus vlog Udat FM, terutama mengeksplor Jakarta dalam kondisi terkini di bulan Mei ini teman-teman. Kita coba akan melewati rute 6 ini teman-teman. Selain rute Ragunan teman-teman, ada juga rute Pulau Gadung koridor 4 ya. Di halte Galunggung ada dua koridor yang dilayani, Ragunan 6 dan Pulau Gadung 4. Ada juga Bekasi ya teman-teman, B25 yaitu Trans Jabodetabek yang mengakses dari terminal Bekasi ya teman-teman hingga ke Duku Atas ini yang dirilis di arah Pak Pramono Anung dan Dol B25 Bekasi. Pagi ini tanggal 19 Mei 2026 hari Selasa, BTW berada di sekitar Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Ada di halte Kuningan Madia, halte Transjakarta, melihat pemandangan ke arah sisi timur, segmen timur Jalan HR Rasuna Said yang sedang dalam proses konstruksi revitalisasi jalur pedestrian, di mana segmen barat sudah selesai di tahun-tahun lalu ya teman-teman, dan sekarang pasca selesainya konstruksi dan beroperasinya LRT Jabodebek yang waktu itu mempengaruhi juga kinerja jalur di jalan ini. Pada tahun 2023 beroperasi LRT Jabodebek ya teman-teman, maka Pemprov DKI Jakarta mulai merevitalisasi jalur pedestrian dan sekarang sudah masuk ke segmen timur nih teman-teman. Nah, di mana segmen barat sudah ini ya teman-teman, sudah keren. Di era di era PJ Gubernur waktu itu ya, Pak Heru Budi, sudah direvitalisasi jalur pedestrian segmen barat Jalan HR Rasuna Said. Ini penampakannya yang jalur sisi barat atau segmen barat Jalan HR Rasuna Said sudah selesai hingga ke perempatan Jalan Gatot Subroto Jakarta. Sementara yang di sisi timur ini atau segmen timur sekarang di era Pak Pramdul nih dilanjutkan. Bersyukur sekali ada kelanjutan dari proses revitalisasi jalur pedestrian yang merupakan kebijakan prioritas di era Pak Anies Baswedan ya. Salah satu kebijakan transportasi diantaranya adalah untuk prioritas pada pejalan kaki di urutan pertama dari kebijakan transportasi di Jakarta. Dan sekarang sudah mulai terlihat ada yang sudah selesai dan juga menggunakan pendekatan complete street ya teman-teman, di mana ada jalur pembatas hijau di jalur yang berdekatan dengan jalan utama ya teman-teman. Kemudian ada jalur pedestriannya dan juga area hijau di bagian tertentu ya teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwa teman-teman proses revitalisasi yang berlangsung di segmen timur Jalan HR Rasuna Said berlangsung setelah proses dekonstruksi atau penyelesaian dari bangunan mangkrak yang sudah dibangun di era Pak Sutioso, yaitu tiang monorel. Salah satu jalur yang berlaku di sini ya, di Jalan HR Rasuna Said, kemudian ada juga di Jalan Asia Afrika Senayan Jakarta. Nah, yang sudah di remove atau diangkat adalah di Jalan HR Rasuna Said. Nah, kita belum tahu apakah yang di Jalan Asia Afrika Senayan atau GBK itu sudah diangkat atau belum ya teman-teman. Apakah satu paket dengan yang ini? Dan tampak sekarang tidak ada jalur lambat lagi, tapi sudah satu kesatuan jalur utama. Kemungkinan ini 3 row ya teman-teman, 3 row ya. Kalau lihat dari lebar jalan yang sudah cukup baik ya, sudah diaspal juga namun belum diberikan marka jalan. Nah, coba nanti kita berjalan-jalan di sekitar jalur pedestrian baru ini teman-teman ya, yang belum diresmikan tapi sudah sebagian diantaranya sudah selesai konstruksi. Dan juga area center box sudah ditanami oleh pohon propi rendah dan juga pohon pelindung. Nah, ini penampakan lain teman-teman yang sudah ditanami planter boxnya oleh tanaman.
Kedubes Australia. Masih ada under construction juga teman-teman di sebagian area dari proyek revitalisasi jalur bersihan di Jalan Hair Rosna Said segmen timur. Ini di sekitar Plaza Festival. Nah, sebagian jadi ada jalur hijau, jalur pembatas hijau juga jalur bersihan, sehingga pendekatan komprehensif diadopsi dengan penuh. Nah, beberapa pekan lalu sempat Jalan Hair Rosna Said ditetapkan sebagai situs CFD Car Free Day. Sempat berjalan 1 minggu ya, inisiasi oleh Pak Pramdul. Namun sepertinya karena belum selesai pembangunan atau revitalisasi jalur bersihannya, menyebabkan hambatan dan ketidaknyamanan dan di stop atau disuspend kembali ya teman-teman. Jadi ini Jalan Hair Rosna Said sudah ditetapkan sebagai situs baru untuk penyelenggaraan Car Free Day atau HBKB. Namun karena seperti di kamera terlihat, proses revitalisasi masih berlangsung nih teman-teman. Jadi sebaiknya memang diselesaikan dulu, baru kemudian nanti dipakai untuk CFD seperti halnya di Sudirman, bila mana sudah proses konstruksi selesai teman-teman. Nah, sebagian datarnya sudah diselesaikan pada saat pembangunan halte atau stasiun LRT Jabodebek di area stasiun sudah direpit, barangkali sebagai kewajiban juga oleh pengembang atau kontraktor, terkait juga pembangunan stasiun yang terdampak kepada jalur bersihan atau jalan di sekitar Jalan Hair Rosna Said ini. Dan bila mana kemarin-kemarin ada tiang monorail yang mengganggu dan menjadi median jalan, nah, sekarang sudah tidak terlihat lagi ya teman-teman, dan menyebabkan ruas jalan menjadi cukup lebar, termasuk juga jalur bersihannya. Nah, ini teman-teman pemandangan ke arah revitalisasi jalur bersihan di segmen timur Jalan Hair Rosna Said di sekitar Geraha Aktiva atau Menara Kadin di sebelah barat ya. Nah, jadi sebagian sudah selesai konstruksi dan sebagian lagi dalam masa konstruksi. Dan planting box ada yang sudah ditanam, ada juga yang sedang dalam proses penyiapan media tanam. Nah, bila mana ini sudah selesai hingga ke arah perempatan Mampang atau perempatan Gatot Subroto, tentu saja akan terlihat cantik ya, karena segmen barat sudah selesai dan segmen timur ini yang sebelumnya terpengaruh oleh tiang monorail dan ada jalur lambatnya, sekarang sudah tampak bersih ya. Kabarnya ada 109 tiang monorail yang di-remove atau dirobohkan, didekonstruksi ya di sekitar Jalan Hair Rosna Said ini. Jalannya sudah diaspal. Kemarin sempat buru-buru pemerintah Pemprov DKI Jakarta menerapkan CFD baru di tempat ini, tapi sepertinya belum layak kalau lihat udah TV melihat ya, karena jalur pedestriannya juga belum selesai, marka jalan juga belum terlihat, sehingga tidak harus buru-buru, biarkan saja prosesnya selesai hingga peresmian kabarnya menjelang ulang tahun DKI Jakarta ke 499 menjelang 500 tahun ya usia kota Jakarta atau Batavia di zaman kolonial Belanda lalu ya. Jadi situs baru CFD Car Free Day atau HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor, sudah ditetapkan dan kita tinggal menunggu penyelesaian dari jalur pedestrian ini agar warga Jakarta yang berolahraga di hari Minggu pagi, biasanya pukul 6 hingga pukul 10 pagi, bisa leluasa dan nyaman untuk melakukan olahraga tersebut.